Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berada di sebelah Petronas Paryani. Dan apa khabar guys, semua sehat ya? Hari ini ada misi penting, iaitu berjumpa dengan Wak Keladi atau Tuan Haji Hassan Sani katanya. Nama sebenar dia tak tahulah, agaknya itulah nama sebenar. Kalau saya ingat saya, Hassan Sani itu nama pemain bola sepak Sabah dulu. Zaman-zaman zaman-zaman Muqtadari ya. Mungkin nama dia sama. Dan beliau ni bukan calang-calang orang yang boleh bercakap tentang menjaga kesihatan yang lepas keburukan gula pasir kepada manusia. Dan hari ini saya tak tahu beliau nak bercakap tentang apa. Saya nak jumpa beliau di gerainya, sebab di yang lepas tu sesi saya pertemuan dengan beliau di Parit Sulong, ada benda lagi yang dia nak cakap tapi tak selesai ya. Jadi kita sambung di gerai beliau di sebelah kiri Petronas Parit Sulong pula, Paryani ni. Okey, assalamualaikum. Ini orang luar biasa ya, orang. Ya, assalamualaikum Wak Keladi. Waalaikumsalam, Dim. Ya, Dim. Kejap. Okey, Apa Dim. khabar? Baik, sehat. Alhamdulillah, Dim. Okey, hari ni kita nak cerita pasal apa tu? Pasal bahaya gula part 2. Wah, tu dia. Part 2, Dim. Itu hari kita sudah part 1. Ini hari kita part 2. Jadi, apa bahaya gula ni? Sebenarnya, gula ni sebelum dia pergi diabetes, kita sudah tahu kan? Sebelum dia pergi diabetes kan, kita sudah tahu kan? Yang uric acid akan naik kan, orang itu kena gout. Okey. Ya. Itu pertama sekali. Kemudian dia akan naik lagi. Dia akan naik pergi kepada tekanan darah tinggi. Dia pergi naik lagi tekanan darah tinggi. Sudah ada signal daripada badan, bahasa badan tu tekanan darah tinggi. Kemudian dia akan naik lagi. Kolesterol banyak dalam darah kita, dalam pembuluh darah. Kita tak nampak itu semua tu. Melainkan kalau kita buat full blood screening, darah kita screen tu ujian darah 100%, 100% gitu. Itu hanya boleh makmal aja, macam patologi kah, apakah makmal tu yang boleh buat. Tapi kalau biasa-biasa ni kita boleh ambil glukos sama kolesterol yang di sini di jari itu kan. Kalau glukos ni sekarang glukos darah minimum dia 4 mmol, maksimum dia 6 mmol bacaan Sama juga sama kolesterol. Kolesterol juga gitu. Minimum 4, maksimum 6 kolesterol. Jadi, okey. Selepas dia akan menumpuk kolesterol banyak dalam darah itu, dia akan menjadikan tekanan darah tinggi. Kemudian bila sudah darah tinggi, barulah kita dapat diabetes. Kita mana sudah bilang kan. Apakah dia gagalnya pankreas kita berfungsi? Itu pertama tu. Gagal pankreas berfungsi, kita kena isyarat pertama itu kita kena Kena sudah kencing manis. Kan? Itu kegagalan pankreas yang menetralkan gula dalam darah. Gitu. Jadi bukan gula lah, ini ketinggian. Satu saya mau kasih maklum. Gula ini terdiri daripada dua, ya. Dua bahan, glukos sama fruktos. Kalau tak tahu glukos tak apalah, fruktos pun tak apalah. Tapi dalam glukos dan fruktos itu, kalau 1 gram itu 4.000 kalori, 50% adalah fruktos, 50% lagi adalah glukos. Begitu. Masalahnya glukos nih kita tenaga. 1 klip mata saya bilang 1 kalori ya. Itu baru 1 klip mata, belum lagi kita garuk-garuk gini. Belum lagi kita mandang-mandang gini. Itu kalori lah tuh. Kita menggunakan kalori. Kalori ini unit bagi metrik kan. Kalau dia ada dua sistem metrik sama imperial. Dulu kita guna imperial. Imperial ni apa? Kati, tahil, pikul itu. Bila sampai metrik, kita gunakan tan metrik, kilogram, gram, miligram gitu kan. Itu kilometer. Dulu kalau imperial kita gunakan batu. Jadi sudah berubah kan. Tapi sistem ini kalau di barat sana, di England ke apakah, mereka mesti gunakan sistem mereka.
kita gunakan sistem metrik, ikut jemput, kan? Jadi, oke, balik semula tadi. Apa tadi itu darah tinggi bukan? Kegagalan buah pinggang, kencing manis sudah. Nah, belum lagi satu tahap sampai gagal buah pinggang, kita tidur tuh. Apakah masalahnya di sini? Masalahnya di sini nomor satu kita sudah dapat kerusakan urat saraf. Contohnya, macam mana tanda rosak urat saraf? Diabetes, kencing manis, mengganggu urat saraf. Kerusakan. Nomor satu, penglihatan kita kabur. Penglihatan kita kabur itu kerusakan urat saraf. Kan? Tapi, yang paling bahaya, Cip, ya, kerusakan urat saraf ini adalah harta banyak, tidur kapal terbang, pergi sini sana, memandu ada, rumah besar, tidak guna, harta banyak, kemewahan banyak, pangkat tinggi, tidak guna, Cip, jika urat saraf sudah gagal. Apakah dia urat saraf itu? Pertama ini, Cip, alat kelamin kita. Alat kelamin ini adalah urat saraf yang paling sensitif. Kenapa? Karena dia sampai di hujung ini, Cip, ada urat saraf tuh, di ujung jari ini, urat saraf tuh, kan? Apalagi di situ adalah urat yang paling mustahak lagi. Harta banyak tak guna, pangkat tinggi tak guna, kemewahan tak guna, Cip, kalau ini tiada. Nah, itu urat saraf tuh. Bila kita sudah tidak biar aja kan, biasa dulu kan, mungkin orang bilang yang ada keluarga itu boleh itu activity mungkin 1 minggu 3 kali. Wah, dengan dia punya hebatnya, tetapi menurut dia bukan kerana faktor apa, faktornya mungkin satu itulah kerusakan urat saraf, tapi orang kaitkan sama peningkatan usia, kan, wear and tear, kan. Kalau tayar itu sudah haus kah gitu. Nah, tetapi jika kita jaga urat saraf kita, memang cun punya, memang cun, kan. Itu dia mustahak dia, Cip, ya. Contoh lagi ya, kita biarkan dia urat saraf itu, diabetes itu, kencing manis itu, biar saja. Kita tidak peduli sama dia. Nomor satu, kita akan mengalami gangren. Gangren itu apa? Gangren itu adalah kematian urat saraf di hujung. Biasa orangnya di kaki. Kenapa di kaki? Sebab di kaki itu adalah yang paling bawah sekali, yang menampung semua itu. Semua kita punya berat badan. Jadi darah ke sana, banyak itu darah. Sana aktiviti yang paling kuat tuh. Jadi kerusakan urat saraf itu berlaku di sana. Pertamanya, apa dia? Hitam. Kehitam-hitaman. Sebelum dia tanda hitam-hitam, dia akan ada titik merah gitu. Seperti orang kena apa? Chicken pox, apa? Cacar, campak apa kan? Itulah. Pertamanya itu tanda awal tuh, kan? Bila sudah jadi hitam sana, kematian urat saraf, gangren, nanti kena potong. Kalau ibu jari itu, ibu jari potong supaya tidak melibatkan. Tetapi sebenarnya dalam seluruh sistem badan kita semua sudah ada. Sudah ada, kita sudah kena tuh. Itu dia bahayanya gula. Kan? Mana-mana ada contoh makanan, kita lihat nutrisi, itu yang paling mustahak. Jagalah kesehatan. Usia tua, uang banyak, kemewahan, tak guna, Cik. Kalau orang tanya, mana istri? Belakang. Mana suami? Nah, saya biar saja dia pergi, ya, dia suka-suka dia lah. Ini masalah. Sebab bila kita tua, mau makin mesra, bilang kan. Tapi bila tanya, suami mana? Wah, dia suami tak minat nih. Kenapa tuh? Kan? Ada masalah sebenarnya. Masalah urat saraf. Jadi kita kena tukar kita punya cara kehidupan, cara
pengambilan nutrisi harian. Pengambilan nutrisi harian kita, jangan ambil gula dalam makanan dan minuman. Saya sudah bilang 1 gram gula bersamaan 4 KCl. Kalau saya tanya itu orang-orang itu, apa itu KCl? Dia bilang kecal. Bukan kecal itu. Nampak sangat dia punya ilmu. Bukan kecal. KCl bunyi kecal, tetapi kilo kalori. Itu mananya. Tapi kalau dalam Imperial KJ, dia tak tahu itu KJ itu apa. Dia pikir siapa kita punya Menteri Kesehatan. Salah. Jika KJ itu kilojoule, 1 kalori bersamaan 4 joule. Salah, terbalik. 4 joule bersamaan 1 kalori. Jadi 1 kalori bersamaan 4 joule. Kan? Begitu. KCl bukan kecal. KCl kilo kalori. Apa? Itu maknanya. KJ itu kilojoules. Joules unit tenaga bagi dalam unit Imperial. Imperial ya. Sana Imperial itu barat-barat sana, Amerika, British. Tetapi Amerika dia gunakan unit dia lain. Dia gunakan Kelvin gitu kan. Tapi banyak kurang lah. Mengapa jadi begitu? Karena mereka ini adalah orang yang bangga dengan dia punya teknologi. Macam itu benang kan, trade, orang bahasa Inggris trade, benang screw itu. Ada BSW setengah inci, BSW half inch kan. British Standard Whitworth itu benang, right. Tetapi jika dalam Amerika dibilang American Fine, AF, American Fine. Itu masalah tuh. Jadi British sama Amerika sudah tidak ngam dalam itu benang, pengiraan benang. Kemudian timbul metrik, dan metrik sistem MM. Itu yang ada conversation, penukaran nilai ya. Sebab metrik ini dia punya tuh dalam 100.000 itu kan. Macam 1000 meter 1 kilometer gitu. Tetapi dalam batu lain. Satu batu berapa rantai gitu kan. Gitu. Ya. Kita mengimplementasi itu unit metrik lama sudah. Saya pikir dalam tahun 70-an lah. Kan? Oke. Balik pada itu kencing manis tadi. Bahayanya gula. Kita lihat dalam nutrisi itu jangan ambil yang tinggi energi. Saya memfokuskan gula. Gula ini adalah sumber tenaga. Kalau saya ada melihat satu dokumentari daripada negara Cina. Dia buat ujian kaji ya. Uji kaji satu bekas yang sama begini size-nya dalam 2 inci, diameternya 1,5 inci dan 3. Tapi diisi sama 3 serbuk. Dia compact, tekan, kasih sumbu. Kan? 1 warna kuning, 2 warna putih, 3 warna putih. Dia kasih string dawa ya, 50 meter. Daripada sini pangkal sampai ujung sana dinding. 50 meter, tegang ya, gitu. Jadi disuruh orang teka. Di antara 3 ini, kuning, putih ini, A, B, C ini, yang mana satu paling jauh. Itu. Jadi dia menekalah. Oke. Pembuktian dia bakar yang pertama, yang serbuk kuning itu. Serbuk kuning itu dibakar. Terbakar, tapi dia stay di situ, tidak bergerak. Terbakar, tapi tidak bergerak, dia stay di situ. Yang kedua, dia bakar bergerak. Bergeraknya tak jauh, Cip, dalam kurang lebih 1 meter saja. Kan? Tetapi yang ketiga, Cip, dia bakar. Sampai ke dinding, Cip. Sampai ke dinding. Jadi dia tanya, apakah itu barang? Nomor 1, serbuk kuning itu adalah
orange. Serbuk limau itu dia kasih jadi serbuk, dia bakar. Itu orange. Nomor 2, apakah ada yang putih tadi serbuk ya? Itu adalah glukos. Yang ketiga, yang sampai ke dinding itu adalah gula. Nah, jadi dia bilang di situ, Cina sudah membuat satu senjata yang bahan api. Bahan apinya itu roket kan, daripada gula. Senjata ada tuh daripada gula. Gula adalah bahan api. Nah, setiap yang memberi tenaga adalah bahan api. Jadi nilai apa ya, calorific value, nilai kalori yang dia boleh diberikan itu. Tetapi tidak boleh lagi, belum ada lagi satu teknologi yang apa, yang mencari boleh jadikan apa ini. Oke. Jadi dalam gula itu kita jangan ambil gula. Nomor 1 gula, apa-apa produk daripada gula. Contohnya kecap, sos, sate aja ya, sate jangan ambil ya. Itu banyak gula tuh. Apa-apa macam kambing, masakan kambing kan, masak kambing itu jangan ambil Cip, tinggi gula, elakkanlah. Jadi ini untuk part 2. Nanti kita sambung lagi ada part 3 Cip ya. Kenaan bahaya gula. Saya mau cerita banyak lagi. Mengapa kita sampai, contohnya ya, bahayanya gula ini. Kita sudah diberi contoh petir. Bagaimana petir terjadi? Apakah petir itu jadi dalam buat tubuh badan kita? Kenapa? Dia berkenaan dengan positif dan negatif charge. Ini lebih lagi. Kalau orang-orang kampung memang bisa memahamkan. Tapi bagi saya, sekarang saya sudah 65 umur. Jadi orang-orang yang sebaya di bawah saya ini mungkin pendidikan tinggi. Jadi kita tahu itu. Oke, kita jumpa bab part ketiga nanti ya. Di Parit Sulung pula. Di Parit Sulung. Oke, terima kasih. Terima kasih Tuan Santani ya. Nak kenalkan lebih-lebih dia tak mau dirahsia orang hebat sebenarnya. Luar biasa hebat. Ilmu saja, bukan apa pengetahuan. Terima kasih banyak. Nanti kita sama-sama